Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan, kekuatan ya, agar kita semua bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Bagaimana anak-anak, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Baik, pada pertemuan kali ini kembali lagi kita bertemu di Kemuhamadiyahan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal PTS yang kemarin ya, soal PTS yang sudah kalian kerjakan ya. Kita akan pelajari, koreksi bersama-sama ya. Nanti diingat-ingat, oh nomor ini saya salah, nomor ini saya keliru ya, diperbaiki ya. Diperbaiki dan diingat-ingat jawaban yang benar ya, agar nanti ketika ujian selanjutnya bisa menjawab eh, dengan baik sesuai dengan jawaban yang benar. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung menuju ke nomor satu, pilihan ganda. Jadi soalnya ada dua ya, ada pilihan ganda, ada esai ya. Oke, langsung ke pilihan ganda. Nomor satu, Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal berapa nih? Ini pelajaran kelas 3 udah ada ya. Diulang lagi kelas 4. Nah, ini pada tanggal 18 November 1912. Jawabannya nomor satu adalah A ya. A. Diingat-ingat itu Muhammadiyah berdiri tanggal 18 November. Diingat-ingat ya, diingat. Baik, kemudian selanjutnya, pendiri organisasi Muhammadiyah adalah jelas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi ada beberapa orang yang menjawab Kiai Haji Mas Mansur. Waduh, ini bagaimana ini? Jadi kalian harus ingat berdirinya Muhammadiyah itu di Kampung Kauman, Yogyakarta tanggal 18 November, dan yang mendirikan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang mendirikan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi pendiri Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan Mas Mansur. Ini Mas Mansur anggota Muhammadiyah juga ya. Baik, selanjutnya arti kata Muhammadiyah adalah, ini mungkin masih diajar Pak Sayun ya mungkin ya, pelajaran ini ya. Arti kata dari Muhammadiyah adalah Muhammad, artinya Nabi Muhammad ya. Iyah artinya pengikut ya. Jadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya D, pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut para nabi, karena di sini adalah Muhammadiyah, bukan Nabiyah. Kecuali di sini Nabiyah. Kalau Nabiyah berarti pengikut para nabi. Karena ini Muhammadiyah, berarti pengikut Nabi Muhammad SAW ya. Kalau di sini Aditiyah berarti pengikut Pak Adit gitu ya. Jadi sesuai, ini Muhammadiyah artinya berarti pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya D, nomor 3. Lanjut selanjutnya anak-anakku. Berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pemahaman dan pemikiran dan tadabburi Al-Quran. Surah, jelas surahnya Muhammadiyah Ali Imran ayat 104 ya. Ayat berapa? 100 ayat 104. Ingat-ingat 104 ya. Jawabannya A ya. Selanjutnya, sebab-sebab lain yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah dapat dibagi menjadi dua ya. Sebab-sebabnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebab internal, dan yang kedua sebab eksternal. Internal apa kemarin? Udah lama itu pertama kali Bapak masuk. Internal itu sebab yang dari dalam ya. Dari dalam, in itu dalam, X itu luar. Jadi internal itu sebab yang dari dalam, eksternal sebab yang dari luar. Nah, di bawah ini yang termasuk sebab internal berarti sebab dari dalam. Dari dalam tuh maksudnya dari Islamnya sendiri, dari orang Islamnya sendiri. Apa tuh? Jadi ditanya di bawah ini yang termasuk sebab internal. Internal itu dari dalam. Nah, kita kaji. A, pengaruh pemikiran tokoh-tokoh baru Islam dan tokoh-tokoh kebangsaan. Ya. B,
semakin gencarnya gerakan kristenisasi, bukan juga. Pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaru Islam dan tokoh kebangsaan, berarti kan dari luar, ya. Bukan dari Islamnya, tapi dari pemikiran tokoh, berarti kan eksternal itu. Kemudian ada semakin gencarnya gerakan kristenisasi dari luar juga, ya. Dari luar. Penjajahan terhadap bangsa lain dari luar juga. Jadi dia menjajah orang kan, maksudnya dari luar agama Islam itu sendiri. Nah, yang terakhir, ketidakmurnian amalan Islam yang masih berpengaruh keyakinan kebudayaan. Nah, ini yang keliru. Jadi ini adalah sebab internal, ya. Karena tidak murninya Islam. Jadi Islam itu sendiri. Islam kan berarti internal yang masih berpengaruh keyakinan dan kebudayaan. Ya, jadi jawabannya nomor 5 D, ya. Kemudian selanjutnya yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yaitu sebab internal dan eksternal, ya. Di bawah ini yang termasuk eksternal. Kalau tadi internal, sekarang ditanya eksternal. Apa tuh yang eksternal? A. Semakin gencarnya gerakan kristenisasi. Ini termasuk eksternal apa internal? Eksternal. Apakah jawabannya A? Belum. Kita cari dulu sampai D. B. Penjajahan terhadap bangsa Indonesia oleh bangsa lain. Ini juga eksternal, sama eksternal juga. Yang C. Pengaruh pemikiran tokoh-tokoh baru Islam. Nah, ini juga eksternal. Dan yang paling benar adalah semuanya benar, ya. Karena A, B, C ini semuanya merupakan faktor eksternal. Faktor dari dari luar, ya, yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Jadi jawabannya semuanya benar, D, ya. Tuh banyak yang terkecoh di sini kemarin. Nggak dibaca sampai habis, gerusa-gerusu, terlalu cepat, akhirnya jawabannya salah. Jadi harus dibaca benar-benar jawaban dan soalnya sampai habis, ya. Baik, selanjutnya anak-anakku nomor 7. Nomor 7, usaha Muhammadiyah dalam melawan penjajah dilakukan dengan mengentaskan bangsa Indonesia dari kebodohan dengan mendirikan dari kebodohan. Nah, kalau orang mengentaskan bangsa Indonesia dari kebodohan itu berarti apa? Bikin apa? Kalau rumah sakit, orang sakit. Panti asuhan bukan. Nah, yang benar adalah sekolah. Dengan berdirinya sekolah, ya, itu akan mengentaskan bangsa Indonesia dari kebodohan. Nah, ini merupakan usaha Muhammadiyah. Akhirnya mendirikan sekolah. Jawabannya D, sekolah, ya. Yang nomor 8 selanjutnya, yang bukan termasuk dalam bidang pembaruan Muhammadiyah di bawah ini adalah A. Bidang agama. Ada dong, bidang agama. Muhammadiyah melakukan pembaruan di bidang agama. B. Bidang hiburan. Nah, ini yang nggak mungkin, ya. Hiburan soalnya ini, ya. Nah, kalau C coba bidang kesehatan. Nah, juga ada pembaruan bidang kesehatan. Bidang pendidikan juga ada. Yang berarti yang tidak ada bidang hiburan, ya. Jadi tidak ada pembaruan di bidang hiburan karena urusannya bukan untuk kemaslahatan umat, ya. Jadi bidang hiburan tidak ada. Jawabannya B. Bidang hiburan. Yang bukan, ya. Karena yang bukan. Nah, jawabannya hiburan. Baik, selanjutnya nomor 9, memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah pembaruan di bidang jelas. Kalau ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, aslinya pemurnian ini jelas di bidang agama. Jawabannya B, ya. Jawabannya B, di bidang agama, jelas, ya, agama. Ya, nggak mungkin kesehatan. Kalau kesehatan terus tentang kesehatan, pendidikan tentang pendidikan, sosial tentang sosial. Ini tentang Islam. Nah, ini jadi sesuai agama. Selanjutnya ini juga banyak yang keliru, padahal Bapak Adit ini sudah menjelaskan bolak-balik bid'ah itu apa, ya. Bid'ah mempunyai makna. Bid'ah itu menambah-nambah atau mengurangi. Nah, itu bid'ah. Dalam hal ibadah, ya. Dalam hal ibadah tidak boleh ditambah dan dikurangi, sudah sesuai syariat. Nah, jawabannya B, ya. Lanjut selanjutnya, wujud nyata pembaruan bidang agama yang dilakukan Muhammadiyah diantaranya kecuali, dibaca kecualinya, ya, biar nggak terkecoh, ya. Penyesuaian dan penentuan arah kiblat tepat. Ini wujud nyata bidang agama, ini kiblat, ya. Penyederhanaan makam yang semula dihiasi dan dibangun. Nah, ini juga agama, ya. Penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. Nah, ini juga agama, tentu yang tidak
agama ini mendirikan sekolah SD, SMP, perguruan tinggi dan universitas. Ini termasuk di bidang pendidikan. Jadi jawabannya adalah D ya. Nomor 11 banyak terkecoh juga gara-gara ada kecuali sehingga terkecoh. Jawabannya D ya. Kemudian selanjutnya, pendidikan bagi Muhammadiyah mempunyai arti penting ya. Karena tanpa tanpa pendidikan orang akan sukses. Gak mungkin dong tanpa pendidikan orang akan sukses ya. Pasti ada. Orang mau dagang atau mau apa tuh pasti ada pendidikannya. Maksudnya belajar. Orang mau dagang, perhitung-hitungan, cara bagaimana memanage uang, itu namanya pendidikan juga ya. Jadi semua orang tuh gak akan bisa sukses tanpa adanya pendidikan ya. Kemudian selanjutnya, dengan pendidikan yang baik negara akan mudah dijajah. Enggak dong. Kalau pendidikan baik, negara tidak akan mudah dijajah. Melalui pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat ditanamkan kepada generasi muda. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Jadi ketika ada pendidikan, pemahaman tentang Islam itu bisa ditanamkan ke anak-anak SD itu ya. Kayak gini, kalian ada pelajaran Al-Islam ya, ada pelajaran bahasa Arab ya, kemuhammadiyahan. Nah, itu bisa menanamkan pemahaman Islam ya. Di mana? Di pendidikan, melalui pendidikan ya. Itu dia. Berarti jawabannya C ya. Selanjutnya, Ki Haji Ahmad Dahlan menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu jelas, Bapak sudah jelas ini, Bapak suruh maju satu-satu, Bapak ingat. Pesantren dan sekolah model barat ya. Pesantren maksudnya pesantren itu ilmu agama dan sekolah model barat ilmu umum, seperti itu. Jadi dua digabungkan menjadi satu ya, jadilah SD Muhammadiyah, sehingga kalian dapat pelajaran matematika, dapat pelajaran tema, dan juga dapat pelajaran agama ya, KMD, Al-Islam, bahasa Arab dapat. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya nomor 14, di bidang sosial dan kemasyarakatan, usaha yang dirintis Muhammadiyah sosial dan kemasyarakatan ya. Sosial dan kemasyarakatan, di sini jawabannya adalah B, mendirikan rumah yatim piatu ya. Sesuai. Jadi ini termasuk sosial, ini rumah yatim piatu ya, dan kemasyarakatan ya. Jawabannya adalah B. Kemudian selanjutnya nomor 15, apa tuh? Pada tahun 1923 Muhammadiyah mendirikan PKO ya. Perpanjangan dari PKO adalah apa? Ayo. PKO merupakan pertolongan kesengsaraan umum. Pertolongan kesengsaraan, bukan kesehatan. Pertolongan kesengsaraan umum. Jawabannya adalah A. Oke, itu dia tadi soal pilihan ganda. Kita lanjut kepada soal IC ya. Mudah sekali ya, tapi yang salah-salah diingat-ingat jawaban yang benar ya, biar nanti di ujian selanjutnya ketika ada soal seperti ini kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan jawaban yang benar ya. Kemudian soal IC selanjutnya, klinik apung yang dimiliki Muhammadiyah yang melayani secara cuma-cuma atau gratis masyarakat Maluku dinamakan klinik, ayo, klinik apa? Klinik apa namanya? Klinik Said ya, klinik apung Said Tuhulele. Klinik apung Said Tuhulele ya. Klinik apung Said Tuhulele itu dibuat secara cuma-cuma, gratis untuk masyarakat Maluku. Jadi apung kayak di speedboat gitu, dia apung ya. Nah, baik. Said Tuhulele ya. Kalau ada yang jawab Said, boleh Bapak benerkan. Ada yang jawab Tuhulele, Bapak benerkan juga di sini nomor 1 ya. Yang salah kalau jawab di sini SD Muhammadiyah, nah baru salah ya. Baik, selanjutnya, seiring dengan waktu nama PKO berubah menjadi nama PKU. Singkatan dari PKU adalah, nah PKO itu berubah menjadi PKU ya. PKU kemudian berubah menjadi apa? PKO kemudian menjadi PKU yang kepanjangannya adalah Pembina Kesejahteraan Umat. Pembina Kesejahteraan Umat. Diingat-ingat ya, Pembina Kesejahteraan Umat. Nah, itu dia PKU berubah dari PKO. Kalau PKO tadi apa? Pertolongan kesengsaraan
umum. Setelah berubah menjadi PKU, menjadi Pembina Kesejahteraan Umat. Baik, selanjutnya meskipun pada awalnya ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ditolak, ditentang, namun karena kerja keras dan kemauan yang kuat dalam berdakwah, akhirnya ajaran beliau diterima. Keteladanan yang dapat diambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah apa? Ini banyak jawabannya. Ada yang gigih, patah semangat, tidak putus asa. Semuanya benar. Yang jawab tidak putus asa benar. Yang jawab gigih benar. Pantang menyerah benar. Ya, pokoknya itu semua benar jawabannya. Bapak benarkan nomor 3 ya. Kalau jawabannya sesuai ya. Jadi patah semangat. Semangat terus. Nah, gitu boleh. Semangat terus. Bapak benarkan juga ya. Kemudian nomor 4, perbuatan ibadah yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah. Nah, ini tadi apa nih, menambah atau mengurangi? Ayo, menambah atau mengurangi tadi apa? Nih, menambah-nambah atau mengurangi. Apa? Gampang, jawabannya adalah bid'ah. Ini nomor 4, bid'ah, menambah atau mengurangi ketetapan. Nah, itu adalah bid'ah. Jawabannya berarti bid'ah. Ini di sini ada sudah di soal nomor 10. Nah, ini menambah atau mengurangi. Kalau di sini salah kalian jawabannya, pasti di bawah juga nggak tahu jawabannya karena ini sama ini jawabannya ya. Nomor terakhir, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa. Hisab adalah pembaruan mode di bidang. Nah, jelas ya. Menentukan akhir bulan puasa. Puasa itu masuk dalam agama ya. Puasa itu syariat, jadi agama ya. Akhirnya ini jawabannya pembaruan Muhammadiyah di bidang agama ya. Ada yang menjawab bidang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau di bidang kan kita sudah belajar kemarin, ada pembaruan di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, agama ya. Itu. Nah, kalau agama apa? Nah, itu kemarin ada hisab. Hisab itu perhitungan astronomi untuk menentukan awal dan akhir puasa. Ya. Nah, itu pembaruannya masuk ke dalam bidang agama. Nah, ini dia anak-anakku sekalian. Isainya gampang ya soal ujiannya. Ya, bagi yang mengkoreksi masih ada kesalahan diingat-ingat ya jawaban yang benar tadi yang Bapak sampaikan. Sehingga nanti ketika ada soal ini di ujian akhir sekolah, UAS apa? Ujian akhir pas kalau nggak salah. Ini kan PTS, nanti kalau pas ada soal-soal mirip gini kalian bisa menjawabnya dengan benar. Oke. Bapak tutup dulu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.